Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Nah, udah lama banget nih kita nggak bincang-bincang santai. Di episode kali ini, saya ingin menginformasikan bahwa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah memiliki sekolah binaan yang saat ini sudah berganti nama menjadi Lab School UMN Al-Wasliyah. Dan tentunya letaknya tidak terlalu jauh dari gedung kampus UMN Al-Wasliyah, yaitu di Jalan Garu 2. Dan saat ini sudah bersama dengan saya, Direktur Lab School UMN Al-Wasliyah, yaitu Bapak Darwis MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, nah saya penasaran nih Pak, dengan Lab School UMN Al-Wasliyah, Ya. ada berapa banyak Pak sekolah yang ada di bawah Lab School UMN Al-Wasliyah Pak? Ya, Alhamdulillah Lab School UMN Al-Wasliyah itu menaungi 5 unit sekolah. Ada Madrasah Sanawiyah, ada Madrasah Aliyah, ada SMK 4 Al-Wasliyah yang menangani tentang IT, dulu namanya STM, ada SMK 3B Bisnis Manajemen, dan SMA Al-Wasliyah 3 Medan. Wah, ada 5 sekolah Iya. berarti ya Pak. Untuk akreditasinya bagaimana Pak? Alhamdulillah dari 5 itu tinggal 1 yang B. Mungkin karena belum akreditasi ulang. Insya Allah kalau sudah akreditasi ulang itu akan jadi A. Oke, Itu di berarti, SMK 4. berarti hampir semuanya sudah A Sudah ya A, Pak? iya. Nah, saya jadi penasaran ya Pak, apa nih alasan bagi siswa-siswa yang baru tamat SD maupun SMP untuk melanjutkan sekolah itu harus di lab school-nya UMN Al-Wasliyah Pak? Dan itu harus, karena memang kita sebenarnya sekarang sudah membagi 3 fase. Fase pertama itu fase perintisan, dan itu insya Allah selesai di bulan Agustus nanti. Apa yang masuk pada perintisan itu kita membranding sekolah, membuat map schoolnya, kemudian kita juga sudah membuat kekuatan ke depan sekolah mau ngapain. Fase kedua itu insya Allah dimulai dari Agustus, nanti dari mulai Juli sebenarnya tahun terbaru, itu fase kualitas. Fase kualitas itu fase kualitas kita bagi 2 lagi. Pertama kualitas dari internal dan eksternal. Apa itu internal? Internal itu bagaimana peningkatan mutu dari SDM kita, dari guru-guru, kepala sekolah, kemudian juga staf-staf yang berada di sana, kemudian peningkatan dari sarana prasarana yang hari ini kita alhamdulillah sudah ada ruangan fisika, ruangan IPA, labnya ada lab komputer, ada juga lapangan olahraga basket dan bulu tangkis. Kemudian kita peningkatan internal kembali adalah peningkatan di mana guru-guru akan semakin meningkat dalam pelatihan-pelatihannya. Baru kemudian peningkatan eksternal. Kualitas eksternal itu bekerja sama dengan stakeholder, dengan para orang tua murid yang selalu kita undang juga untuk parenting. Dan sekarang ini kita sedang membuka link untuk beberapa instansi seperti Toyota, Auto 2000, dan peningkatan dari dunia usaha, dunia industri seperti itu. Baru kemudian di fase ketiga adalah perkembangan pertumbuhan. Perkembangan itu mungkin ke depan kita akan mungkin menambah kelas, menambah lagi sarana prasarananya, dan bahkan mungkin menambah jenjang, apakah SD atau TK kembali seperti itu. Wah. Iya. Berarti luar biasa sekali ya Pak program Ya, yang sudah direncanakan nih oleh Ya. Lab School UMN Al-Wasliyah. Untuk tahun ini Pak, ada berapa banyak jumlah siswa yang lulus baik dari tingkat MTS maupun SMA sederajat Pak? Total kita itu dari 5 unit itu ada 375. 375, iya. Dan hari ini kabar terakhir kita dapatkan sudah masuk itu 68 orang dari SMK 4, 62 orang itu dari Sanawiyah, 25 orang dari SMA, 34 dari SMK 3, dan 13 orang dari Aliyah, dengan total 189. Jadi kalau kita jumlahkan dengan 200, sekarang ini sudah 211 yang masuk. Jadi 375 seperti itu yang sudah tamat. Dan target kita minimal 500 orang yang akan masuk hari ini dari mulai 5 unit tersebut seperti itu. Nah Pak, dari siswa yang lulus nih Pak, bagaimana sejauh ini Bapak melihat antusias dari adik-adik siswa ini untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi Pak? Alhamdulillah, karena kita beberapa kali ketemu juga dengan anak-anak langsung ya. Iya. Kita bertemu dengan anak-anak SMK 3, SMK 4, SMA. Keinginan mereka itu malah lebih tinggi untuk perkuliahannya. Dan bahkan ketika kemudian juga anak-anak itu kita ajak
tidak jadi mencari kerja, tapi bagaimana menciptakan kerja-kerja gitu ya. Karena ke depan juga rencana kita kita menuju sekolah entrepreneur nantinya seperti itu. Maka kita hari ini sudah mulai pengembangan ada kantin-kantin sekolah yang kita katakan school mart gitu dia. Jadi kita SMBC singkatan, School Mart Business Center. Sehingga SMK 3 di bisnis itu salah satunya juga bisa PPL itu di lokasi sendiri dengan dari School Mart Center itu gitu ya. Begitu juga dengan SMK yang 4 itu ya. Kita targetkan bahwa minimal anak-anak otomotif itu jangan sampai mereka sekolah di jurusan otomotif mobil tapi tidak bisa bawa mobil gitu dia. Sehingga ngapain dia sekolah di situ kalau tidak bisa bawa mobil, dan itu sudah target utama bahwa anak-anak itu akan mampu seperti itu insya Allah. Baik Pak, nah informasi dari kami Pak bahwa untuk adik-adik alumni dari Lab School Women Al Wasliyah yang ingin melanjutkan pendidikan ke Women Al Wasliyah akan mendapatkan diskon SPP sebesar 50% selama 4 tahun. Dan ini bisa dicicil sampai 12 kali Pak. Jadi tentunya biaya kuliahnya terjangkau dan juga kampusnya pastinya berkualitas. Alhamdulillah. Jadi bagi adik-adik khususnya alumni dari Lab School Women Al Wasliyah, jangan ragu untuk daftar di Women Al Wasliyah. Ini link pendaftarannya. Dan untuk daftar di Lab School Women Al Wasliyah bagaimana Pak caranya Pak? Datang saja langsung ke sekolah. Karena di sana nanti ada tempat-tempat di mana hari ini Senin akan datang, memang Senin nanti sudah langsung ada tempat di mana ada MTS, ada Aliyah, ada SMA, ada SMK 3, SMK 4. Tapi sampai hari Sabtu nanti insya Allah kita ada di ruang-ruang masing-masing, di ruangan masing-masing unit gitu dia. Tapi di hari Senin nanti sudah ada di lokasi tersendiri yang dengan tenda masing-masing seperti itu dia. Baik. Nah Pak, terkait dengan 3 fase tadi nih Pak, bagaimana nih cara Lab School Women Al Wasliyah memfasilitasi siswanya yang untuk bukan hanya belajar di dalam kelas, tapi juga bisa mengasah soft skill-nya Pak? Alhamdulillah kan kita juga ada ekskul ya, ada mujawat Al-Quran, ada tahsin Al-Quran, kemudian ada pidato, ada drum band, ada futsal, dan kemudian ada juga beberapa kegiatan yang semuanya itu pengembangan diri. Kita tadi katakan bahwa kita rencana juga menuju pada sekolah entrepreneur ke depannya. Dan memang kita terkadang pertemuan dengan anak-anak SMA itu baru bagaimana mereka itu bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja dengan kita sudah ada insya Allah kan sudah tahun baru nanti 17 Juli 2023 kita punya kafetaria sehingga memang bagaimana anak-anak itu bisa ini loh kafetaria itu, bahwa mungkin jual kopi dengan harga anak sekolah, jual beberapa kafe di benar anak sekolah, dan itu kita kemas dengan bagaimana pelajar bisa bersitu. Dan beberapa tempat di kafetaria itu kan kita juga buat kata-kata mutiaranya seperti itu dia. Jadi kalau kalian bermalas-malas waktu muda, maka waktu tua kalian akan sengsara, seperti kalimat yang muncul. Nah ini akan kita kembangkan kembali. Jadi bagi anak, ini sanawiyah bagaimana? Nah sanawiyah itu kita dengan ekskul yang sesuai dengan kapasitas mereka sebagai anak-anak SMP atau sanawiyah, sehingga mereka juga mengembangkan diri mereka insya Allah. Dan beberapa anak-anak kita juga seperti tari ya, itu juga tari pernah 10 besar sampai tingkat provinsi, dan ketika Telkomsel Jakarta juga pernah sampai juara 1 di Jakarta. Jadi memang itu pengembangan betul untuk anak-anak kita, sehingga kedepannya mereka berpikir bahwa mereka harus menciptakan suatu lapangan lebih besar. Karena visi kita hari ini kan ada religius, kreatif, inovatif, futuristik. Jadi mereka kuat agamanya, punya kreatif yang besar, punya ide-ide besar ke depannya, dan memikirkan masa depan mereka harus bagaimana, seperti itu. Baik. Itu. Nah untuk prestasi nih Pak, prestasinya tadi Bapak bilang ada di tingkat nasional, tapi selain itu ada prestasi apa lagi Pak? Futsal kemarin kita juara 1 tingkat SMK untuk Kota Medan. Jadi memang seperti itu, memang kita kuatkan ya. Bahkan bagi Bapak dan Ibu guru sendiri kita meminta bagaimana betul-betul mengeksplor kemampuan mereka, sehingga anak-anak juga akan bakat-bakat anak-anak juga akan muncul setelah itu insya Allah. Nah tadi Bapak juga ada bilang bahwa Lab School Women Al Wasliyah selalu melibatkan orang tua ya Pak? Iya. Apa nih alasannya Pak untuk mengajak serta orang tua untuk ikut nih dalam proses pendidikan Pak? Karena kan trilogi pendidikan kan ada siswa, sekolah, dan orang tua. Jadi trilogi pendidikan itu harus supaya mereka juga mau tahu bahwa
anakku ke UMN lab school UMN Australia ini mau jadi apa gitu. Jadi mereka harus tahu. Dan itu kita terangkan di awal. Insya Allah dari mulai tahun ini kita sudah mulai ada open house. Open house itu menerangkan program kita ke depan mau apa selama 3 tahun dan apa yang ada dapat anak selama 3 tahun, sehingga mereka akan mudah, anakku dapat ini ternyata 3 tahun di sini, dan setelah itu bisa seperti ini. Jadi memang bagaimana kedekatan anak dengan orang tua juga harus kita kuatkan, dan sehingga insya Allah hubungan ini kan semakin kuat, kedekatan sekolah anak dan orang tua semakin bagus seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah pemirsa, demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, terutama bagi adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan baik di Lab School UMN Al-Wasliyah maupun di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Saya Nazira Anindi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.